Sahabat-sahabat dimanapun berada, saya Zulkifli M. Abbas mengharapkan sahabat-sahabat semua untuk kemudian mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Salam Tauhid, salam satu Tuhan. Atau bukan? Padang gurun atau bukan? Apa? Damsik itu? Damsik itu padang gurun atau bukan? Nggak ditulis kok. Nggak ditulis dulu. padang gurun. Dalam perjalanannya ke Damsik, ketika Yesus dekat kota itu, tiba-tiba Damsik itu padang gurun atau bukan? Oh, kalau nggak ditulis padang gurun, ngapain kita bilang padang gurun? Ya kan? Tahu waseh. Ngapain? Ngapain kita harus padang gurun? Padang gurun beda. Padang gurun itu waktu bangsa keluar dari Mesir, ada tulis padang gurun. Tapi ini enggak. Gimana? Oke, kita lihat di dalam, kita lihat, sabar. Kita lihat di dalam kitab 1 Raja-Raja 19 nomor 15. Coba Anda baca. Kenapa ke kitab Raja-Raja? Jauh loh itu. Jauh. Supaya kita tahu bahwa Damsik itu padang gurun atau bukan. Oh, itu kan sudah lama masih padang gurun. Kalau ini kan sudah berkembang. Jauh itu, jauh. Udah berkembang. Udah bukan padang gurun lagi. Hah? Iya, jauh itu. Raja-raja jauh dengan zaman Paulus ini. Beda. Jauh. Sorry. Yesus berkata dalam Matius 24 nomor 23, 25, 26. Jadi kalau ada orang mengaku berkata, lihat ada Mesias di sini, lihat ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Jangan kau percaya. Jangan kau percaya. Iya. Ketika Yesus datang, ketika Paulus mengaku bertemu dengan Mesias, perintah Yesusnya apa? Percaya atau jangan percaya? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Iya, percaya atau jangan percaya? Ini di sini sebenarnya awal-awalnya kan Paulus kan nggak ngerti nih siapa ini. Ketika Yesus bilang iya, dia percaya. Nah, penyesatnya datang mengaku siapa? Salah. Penyesat Waktu itu datang Yesus, mengaku siapa? Dengar, salah. Menurut Dengar. Yesus, penyesatnya datang mengaku siapa? Waktu Yesus bilang itu kepada murid-murid, Paulus belum ada di situ, belum ada dengan ini. Saya bukan murid Yesus. Saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Itu tidak ada, Paulus belum ada. Kan Yesus berkata, apabila ada orang berkata, Paulus orang atau bukan? Iya, tetapi itu kan di murid-murid Yesus berkata, apabila ada orang berkata kepada kamu, lihat ada Mesias di sini, lihat ada Mesias di sana. Paulus orang mengaku bertemu Mesias di padang gurun. Murid Yesus diajarkan oleh Yesus dengan kata apa? Percaya atau jangan percaya? Dengar dulu, bro. Ini dengar Paulus lagi. Ini dia belum murid Yesus. Memang bukan murid Yesus, memang bukan Yesus. Tapi ada orang di luar murid Yesus yang datang kepada murid Yesus mengaku dia pernah bertemu dengan Yesus di padang gurun. Pertanyaan saya, Anda jangan Yesus mengingatkan muridnya, percaya kepada orang yang mengaku bertemu dengan Yesus di gurun atau tidak? Kalau diperintahkan kepada murid-murid, jangan percaya. Jangan percaya. Iya. Berarti Paulus boleh dipercaya atau tidak? Kalau Paulus ini kan dia ketemu Yesus karena dia belum dengar perintah itu. Sorry, dia belum dengar. Ini kan baru awal berjumpa Yesus. Saudaraku, awal. bukan Yesus yang diperingati sama Yesus, bukan Yesusnya yang diperingati. Kabur dia, nggak sanggup. Apa lagi, Bang? Nggak sanggup dia kabur. Bang, aduh, sudahnya dia ngaku Bugis, ngaku Bulukumba. Aduh, pastor, lisanmu semua hanya ada kebohongan. Itulah yang disebutkan Yesus kepada murid Yesus, kepada muridnya, agar waspada. Hai murid-muridku orang Yahudi, waspadalah kepada setan yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Setannya datang tuh, akulah Yesus yang kau aniaya. Kemudian orang ini berkata setelah ketemu dengan makhluk itu, aku bertemu dengan Yesus di padang gurun ketika aku menuju ke Damsik. Murid-muridnya percaya atau tidak percaya? Tidak percaya. Makanya Yahudi sampai hari ini tidak karisteng, karena mereka keturunan ke-11 murid.
Kalian menjadi Karisteng karena Yesus menubuatkan kalian. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan orang banyak yang disesatkan itu namanya Karisteng. Pak Pastor, jangan ngaku-ngaku Bugis. Jangan ngaku-ngaku orang Bulukumba. Bilang aja kau orang Manado. Gak cocok orang begitu ngaku orang cupu, otak separuh ngaku orang Bugis. Udah bang. Jangan. Udah bang. Udah. Tadi ngomongnya Damsik itu gurun. Enggak. Ya memang. Bukan gurun. 1 Raja-Raja 19 nomor 15. Jalan menuju ke Damsik itu adalah padang gurun. Abang percaya perubahan iklim? Abang percaya perubahan iklim? Zaman nabiku Nabi Muhammad saja abad ke-7. Hei, dengar. Abad ke-7 saja. Itu bang sekarang bang. Iya. Lembah itu lembah. Betul. Lembah itu. Abad ke-7 saja itu sudah masih padang gurun. Lembah itu lembah. Lembah itu padang gurun, Cak Ayu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat. Jadi kalau ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik, kata Yesusnya apa? Jangan kamu percaya. Karena kalau kapan kamu percaya, kau akan disesatkan. Ketika Paulus ke Damsik mengaku bertemu dengan Yesus, kamu percaya, makanya kamu sesat. Entah apa-apalah kau ajarkan. Yang tadinya Tuhan minta korban binatang, sekarang kau ajarkan yang korban itu manusia. Yang tadinya Tuhan minta kuduskan hari Sabtu, kalian rubah menjadi hari Minggu. Yang tadinya Tuhan mengatakan jangan kau makan babi, haram bagimu, kau bilang itu makan yang paling enak. Yang tadinya Tuhan perjanjian kekalku sunat kulub, sekarang kau larang orang bersunat. Kalian itu penyesat. Semua ajaran Kristen bertentangan dengan firman Tuhannya Yahudi. Karena kalian itu penyesat. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat. Dek, adik, bisa nggak jolokin abang mangga yang paling dekat itu? Udah masak. Nah sayang, Maya mandi dulu. Ya, bisa ya. Dari sini aja nak. Nanti dari sini aja pakai bambu toh. Yang sebelah sini sayang, sebelah sini. Iya. Abah pingin mangga, soalnya ada jin dari padang gurun. Oke. Pastornya kabur, mencret di celana, ngaku Bugis. Aduh, orang Bugis kok makan babi. Ya, lucu. Bang RH naik, Bang RH. Nanti asar saya ibadah. Bang Arif. Halo, mau menyesatkan apa lagi? Berbicara kembali kepada tema tentang salib? Nah, gimana Bang? Mau dibahas apa ini? Tentang salib? Ya, oke. Ya, beginilah. Oke, baik. Gini Bang. Baik. Bang. Saya menjelaskan dulu, habis itu Anda tanggapi. Nah, begini. Tentang salib, oke ya. Berdua ya kalian ya, dengarkan. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33, di situ ada kata hisyum fid dunya. Orang yang disalib ini adalah merupakan hukuman penghinaan dirinya terhadap di atas dunia ini. Hisyum fit dunia artinya orang yang disalib itu adalah orang yang dihinakan di dunia. Kitabnya Yahudi menerangkan, Ulangan 21, 22, 23. Orang yang disalib itu adalah orang yang dikutuk, orang yang dilaknat. Jadi Al-Quran mengatakan yang disalib orang yang dikutuk, orang yang dilaknat. Kitabnya Yahudi orang yang dikutuk, orang yang dilaknat. Paulus mengajarkan di dalam Galatia 3 nomor 13, orang terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Berarti Yesus yang disalib ini, oknum yang disalib ini, yang kalian sembah ini adalah makhluk yang dikutuk oleh Tuhan. Pertanyaan saya, apakah Yesus anak Maria yang dikutuk atau setan yang dikutuk oleh Tuhan? Jawab. Dosa yang dikutuk. Dosa yang dikutuk. Iya, betul. Abang jangan membuat opsi dong. Ya, itu dalil. Kamu baca Gini Galatia dulu, 3 nomor 13. Jangan jadi penyesat. Galatia 3 nomor 13, dengarkan. Balik lagi Kristus. dan penyesat tadi lagi. Iya. Iya, kan yang menyesatkan itu adalah setan. Dosa yang disalibkan. Dosa yang disalibkan. Dosa yang disalib atau oknum? Oknum yang berdosa atau dosanya? Dosanya yang disalib. Bukan orangnya. Via. Bukan orangnya. Iya. Melalui. Ya, melalui orangnya. Jangan jadi penyesat. Jadi jangan penyesat.
Jadi yang disalib ini adalah orang yang berdosa. Dosanya banyak sampai oknumnya disalib. Kata Paulus, Kristus, dia tidak mengatakan Yesus, dia mengatakan Kristus, itu gelar. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Torah dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Nah, sekarang yang digantung di tiang salib itu adalah orang yang dikutuk. Pertanyaan saya, yang dikutuk. Dengar. Yang dikutuk oleh Tuhan, dengar, yang dikutuk oleh Tuhan, Yesus atau iblis? Dosa. Mulai ngaco. Jangan buat opsi. Di dalam kitab Kejadian nomor 13, Kejadian 3 nomor 13-14, yang dikutuk itu setan, iblis. Pertanyaan saya, kau jujur, jangan jadi penyesat. Yang dikutuk oleh Elohim, Yesus atau iblis? Dosa. Yesus dosa atau bukan? Dosa ditanggungnya. Penyesat. Mana ada dosa ditanggung Yesus? Saya ulang. Yang disalib menurut kitabnya Yahudi adalah pelaku maksiat, yaitu orang yang dikutuk karena melakukan dosa. Tentu dia bersama dengan iblis. Menurut Paulus, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Pertanyaan saya, orang yang dikutuk di atas tiang salib ini, Yesus atau iblis? Yesus. Iya. Berarti Yesus itu orang yang dikutuk. Dosanya yang dikutuk. Penyesat. Halo bang, bang. Aku jawab, abang bilang penyesat. Saya ulang lagi, terkutuklah dosa yang digantung atau terkutuklah orang yang digantung? Dosa. Mana dalilnya terkutuk? Orang itu kan perbuatannya dosa kan? Berarti yang digantung ini orang atau dosa? Yang digantung ini orang atau dosa? Aku bertanya sama abang dihukum gara-gara apa? Gara-gara dosa. Nah, yang dihukum dosanya kan? Ya, yang dihukum orangnya kan? Perbuatan apa bukan? Masuk neraka. Orangnya yang dihukum. Orangnya dihukum. Perbuatannya kata bukan. Perbuatannya menyebabkan orang itu dihukum. Perbuatan orang lain. Yang digantung siapa? Yesus. Kata Paulus, terkutuklah orang yang digantung. Berarti yang digantung siapa? Yesus. Dan dikutuk siapa? Manusia. Siapa namanya? Abang. Juma. Penyesat. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah dia. Penyesat. Yang digantung di tiang salib itu Bang Suma. Dosa Juma. Apa dosa saya? Apa dosa saya yang menyebabkan? Yang nggak benar. Apa itu yang tidak benar? Inilah mengatakan bahwa yang datang itu setan, iblis, jin, segala macam sama Paulus. Sekarang kalau dia bukan setan, okay. kata Yesus, tanda-tanda, dengar, tanda-tanda apabila aku yang datang, akan nampak anak manusia di tengah langit. Bintang berjatuhan, dalilnya langit, bintang berjatuhan, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya. Itu tanda-tanda kalau Yesus yang datang. Dalilnya? Tanda itu ada gak? Tanda itu ada nggak ketika Paulus mengaku bertemu dengan orang yang mengaku Yesus, suara yang mengaku Yesus? Tanda-tanda itu ada nggak? Dalilnya bang? Dalilnya di Matius 24 nomor 3 ketika ditanya oleh muridnya di Bukit Zaitun, Guru, apa tanda kedatanganmu? Apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatanganku, aku akan nampak di tengah langit, seluruh manusia akan melihat aku. Bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya. Pertanyaan saya, apakah tanda kedatangan Yesus yang asli itu ada pada saat Paulus mengaku mendengar suara mengaku Yesus? Ada nggak tanda itu? Ada atau tidak ada? 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 Apa tanda kedatanganmu? Bla 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 bla. Kalau aku yang datang, ini tandanya. Ketika Paulus mengaku bertemu dengan Yesus, tanda itu ada atau tidak ada? Matius berapa tadi bang?
Halo Bang, Matius 2. Bang Nonis, Abang ya, nggak apa? Kita diskusi ini, dengar dulu Bang. Kita diskusi di sini, jangan kita pakai logika Bang. Ya, Abang Suma dari tadi mempertanyakan tentang siapa yang disalib, ya. Kalau Abang Suma mengatakan bahwa iblis yang disalib, coba tunjukkan data bahwa di mana iblis berbentuk manusia dan bisa ditangkap iblis itu dan bisa disalib. Coba kau Oke. sanggup buktikan itu. Kalau kau tidak bisa buktikan, wah kau buktikan bahwa iblis bisa ditangkap, bisa disalib, saya mualaf. Kau Saya dengar itu, tunjukkan. ya. Saya tunjukkan. Nah, iya, jangan kau. Kamu di situ ada argumen Bible? sama orang-orang yang otak mati ya, gitu. Di sini ada di situ ada Bible. Saya di sini nggak baca, tapi kau tunjukkan di mana setan Oke. bisa ditangkap, setan bisa disalib, setan Yohanes jadi manusia. Yohanes 6 nomor 70. Coba Iya, kau baca. kau tunjukkan datanya, jangan ngarang bebas. Saya itu nggak mau banyak-banyak ngomong. Mana datanya? Iblis bisa dipegang, iblis bisa dipaku kakinya, iblis bisa diikat tangannya. Coba kau tunjukkan. Oke. Saya tunjukkan sama sabar. La 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 la. La, 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 la. Nih Yohanes 7 nomor Yohanes 6 nomor 70. Sabar ya, kita baca. Yohanes 6 nomor 70. Pasti kau sudah baca juga di situ, bohong kalau tidak. Dan Yohanes 6 nomor 70. Tungkapan Bukan, itu, Bang. bukankah, Tungkapan itu, Bang. bukankah aku yang telah memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu iblis? Siapa iblis di situ? Judas. Yudas bisa dilihat? Kau tunjukkan di mana rupa iblis bisa dipegang, bisa dipakai, bisa diikat, kan mati, kan harus itu, ya. Udah kau turun, Ya, kau turun makanya kalau kau kita bandel, kau diskusi turun. itu jangan dibilang Turun. diskusi. Judas. Turun, Pakai logika. bahlul manusia, tonyok, penyesat, beleng-beleng. Judas. Baru Yudas. Terus? Yudas disebut apa? iblis. Siapa yang dikutuk oleh Tuhan? Dosa. Penyesat juga ini si bahlul satu. Ada nggak OTN lain biar kau turun? Kau istirahat dulu. Nah kan kau bertanya dijawab nggak apa. Udah turun, kamu turun, kau cebok sana, cebok air 1 sendok. Dosa yang disalib, bahlul. Lebih parah lagi dosa yang disalib. Mana dosa wujudnya, dosa mana? Kampret. Saudara Ucil, kalau kau naik, kau bantah dalil, kuludai mukamu ya. Nah, silakan kau naik. Buka kameramu, buka kamera. Buka kameramu, tuyul. Buka kamera, buka. Oke Bang, ya oke. Buka, Bu. Di buka kamera. Buka kamera, buka. Gak Buka usah kamera, buka kamera Bang. Di sini kita diskusi Buka bukan kamera, buka. Ya. buka kamera, buka. Inilah alasannya biar dia turunin Buka saya. kameramu, Ini alasannya buka buat dia kamera. turunin saya. Dia nggak Buka. mampu berargumen dengan saya, ya. Jangan sama Kenapa orang. Yudas? Kenapa Yudas Jangan disebut sama setan? orang yang nggak tahu, ya. Saya Kenapa bilang Yudas itu, disebut ya. setan? Kenapa Yudas disebut setan? Pertanyaan saya tadi kemana? Merujuk kepada siapa? Udah, Kepada Yudas kau apa turun. kepada setan? Udah, Jangan kau turun. kemana-mana kau. Hei setan, Takut. kau dibawa Cuma setan. Tidak ada saya takut kalau orang tidak bisa berbicara pakai data. Kamu ke neraka aja selamanya di sana kekal. Ngapain kau naik di sini ngajarin saya? Saya pakai data, kau pakai kentut. Kau kayak pastormu tadi tuh kabur. Woi Boneng, Buka kamera dong. Boneng, Buka kamera dong. woi Boneng. Saya bikin judul dulu. Pastor kabur mencret. Saya bikin tema dulu. Kabur mencret. Kau, Pastor kabur mencret. kau bahas Di- Bible terus. Bahas itu Pastor Islam. kabur mencret Bahas Quranmu. di babat Bang Suma. Boneng nak Sunda lah kah? Pemakan babi marah. Boneng ini. Kau bahas Bible terus kan? Kenapa? Takut Bibalmu ini. Mana kau bahas Bible? Kau bahas Quranmu. Al-Quranku mengatakan Bible itu adalah dongeng. Makanya dibahas, dibuktikan.
Ngomong apa? Bang Indra, Masya Allah, barakallahu di Quranmu itu fikum. Sehat disuruh selalu. bawa Injil, bawa kitab-kitab sebelumnya. Kitab sebelum yang dimaksud itu Injilnya Nabi Isa, bukan Injilnya Paulus. Boleh kau. Kenapa mau Injilnya Paulus? Paulus itu penulis. Paulus itu penyesat. Penyesat. Kau yang sesat. Yesus yang mengatakan itu kok. Kau yang sesatkan umatku kau. Yesus yang mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Buka dia. maskermu coba. Boleh kau kah? Buka kameramu coba. Berani kah? Buka maskermu. Buka kameramu. Nggak bisa on cam. Nggak bisa on cam. Kau pergi tidur sama babi. Boleh kau. Tidur sama babi sana, tidur. Kau Di dalam Bible. Kenapa kau takut dibahas Bibelmu? Boleh takut kau bahas Al-Quran coba. Kau ditanya. Apanya yang hari saya mau kau bahas? Apa? Coba apa yang mau dibahas di Al-Quran? Saya tanya kau, Muhammad pernah sholat di kandang kambing tidak? Oh? Emang Yesus lahir di kandang kambing? Muhammad pernah Udah. sholat di kandang kambing tidak? Udah Saya kau tanya turun, kau penghujat, kau binatang. Takut, Binatang pemakan babi. Aha! Penyesat pada kejang-kejang, saudara-saudara. Jangan gila permanen dong. Santai aja dong. Jangan kejang-kejang dong. Halo. Yesua jalan keselamatan. Nah, berarti bukan Paulus ya jalan keselamatan, tapi Yosua. Bagus. Di mana Yosua mengajarkan pengikutnya disebut Kristen? Ayo. Matius 1 ayat 21. Matius 1 Ayat data 21. nomor 1. Di situ tidak menyebut murid-muridnya dengan sebutan Kristen. Ayo. Jadi setiap orang yang mengikuti Yesua itu adalah murid Yesua. Oke, itu betul. Saya setuju. Sekarang ketika Yesus kemudian menyembah kepada Elohim, siapa yang diikuti oleh Kristen menyembah Yesus? Yesua itu adalah Tuhan sendiri yang menjadi manusia. Saya bertanya, pengikut Yesus yang percaya kepada Yesus. Yohanes 1 ayat Sekarang 1. pertanyaan saya, Yesus menyembah kepada Elohim. Pertanyaan saya, di mana Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Yohanes 14. Di sana sudah jelas, jika kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Aku keluar dan datang dari Bapa. Oke, berarti siapa yang meludahi aku meludahi Bapa? Ya, benar sekali. Siapa yang membunuh aku? Siapa yang membunuh aku berarti membunuh Bapa. Bapa itu sendiri. Siapa yang membunuh aku berarti membunuh Bapa. Bapa itu tidak bisa mati, ya. Karena Bapa itu adalah roh. Tadi katanya siapa yang melihat aku melihat Bapa. Ya, iya. Seperti siapa Nah, yang dia membunuh aku menjadi berarti manusia. membunuh Bapak. Kau buka kamera dulu coba. Buka kameramu, bisa nggak? Karena Bapak itu tidak bisa mati. Enggak, bisa Karena buka Bapak itu kamera adalah dulu roh. nggak? Ya. Buka kamera dulu bisa nggak? Buka kamera. Buka kameranya dulu. Biar Nah, kita tidak akrab. perlu kamera itu tidak perlu. Itu tidak penting. Yang penting itu adalah firman Tuhan. Oke. Sekarang siapa yang membunuh Yesus itu sama halnya membunuh Bapak, gitu. Iya. Berarti Tetapi Bapak pernah itu tidak dapat dibunuh ya. Loh, Karena berarti Bapak itu bukan adalah roh. Bapak, berarti Yesus bukan Bapak. Karena firman menjadi manusia. Yohanes 1 ayat Iya, 1. berarti Bapak Yesus itu bukan Bapak berarti. Dia memang Bapak. Loh, berarti Jika dia kamu mati. melihat Berarti aku, Bapak melihat mati. Berarti Bapak mati. Bapak tidak mati, tidak bisa mati. Iya, berarti dia bukan Karena Bapak itu adalah Yesus. roh. Berarti Bapak bukan Yesus. Tubuh tanpa Yesus roh itu mati. adalah mati. Maka itu Yesus mati. yang menguasai tubuh Yesus itu adalah mati, roh Tuhan itu Bapak. sendiri, yaitu roh Yesus Bapa itu mati, sendiri. Bapak. Sebab itu Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Udah, kamu dibawa, kamu tidak bisa diskusi, kau bicara sendiri. Kau di gereja cocoknya, jangan di sini. Kau di gereja, cium-cium pantat pendeta, jangan kau di sini.
Saya itu mau berdiskusi dengan orang yang paham Bible, bukan yang mendokpa. Apakah Yesus itu adalah Bapa? Ya. Apakah Yesus mati? Ya. Apakah Bapak mati? Tidak. Penyesat, penipu, pembohong besar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Yesus mati? Bentar bang, ini mau apa aja ya? Ya bentar ya bang. Buat oten-oten, jangan mengklaim kalau kitab kalian itu Injil. Injil itu kitab umat Muslim. Taurat yang itu kitab umat Muslim. Betul. Injil itu tidak mengajarkan menyembah Tuhan yang lain-lain. Injil itu mengajarkan menyembah Allah yang Esa. Betul sekali. Oke, makasih bang ya. Makasih saudara, thank you. Makasih. Halo. Halo bang. Halo juga. Dari sekte mana? Ya, aku ini Oten Sejati bang. Ya, ada di sini bang. Kita mau diskusi apa bang? Mau bahas abang sesat, saya yang sesat. Gimana? Oke, baik. Buka kamera dulu. Ini bang, pengikut saya masih kurang bang. Belum bisa. Abang lihat aja bang. Nggak bisa. Oh ya, nggak apa-apa kalau gitu. Lain kali ini ya. Lain kali buka kamera ya. Jadi temanya apa? Siap bang. Ya, kita di sini. Siapa yang sesat, saya atau Anda? Gini bang, kita mencari Allah yang sesungguhnya itu abang atau saya yang percaya kepada Allah yang benar. Setuju nggak? Setuju. Oke, ya. Teman-teman di bawah 4100 menyaksikan saya diskusi dengan abang Suma, ya, bahwa kami mencari Allah yang sesungguhnya yang benarnya Allah siapa, ya. Nanti saya tunjukkan ayat-ayatnya semua bahwa Allah di dunia ini banyak, tetapi hanya Allah orang Israel yang menciptakan langit dan bumi, ya. Oke bang. Abang narasi dulu, lepas saya yang duluan. Kita buktikan di sini bahwa siapa yang menyembah Allah yang benar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta alam semesta. Tuhan saya adalah pencipta alam semesta. Tolong tunjukkan dalil Tuhanmu Yesus Kristus, pencipta alam semesta. Silakan. Oke. Karena sesuai tadi kesepakatan kita bahwa ya Allah yang menciptakan langit dan bumi, ya. Ya, kita berbicara di sini adalah Allah, bukan berbicara tentang Yesus. Saya mengaku Yesus itu adalah diutus oleh Allah, ya. Dengar itu kalau berarti Yesus itu bukan Tuhan. Kau dengar dulu ya, santai. Enggak, saya tanya dulu, jangan pakai jurus Paulus dong. Oke, saya ikutin Anda. Kemana Yesus itu bagimu manusia ciptaan? Aku di sini mengaku Yesus itu diutus oleh Bapa. Saya tanya, Yesus itu ciptaan Tuhan atau bukan? Dia itu diutus, bukan diciptakan, tapi diutus oleh Bapa. Berarti kalau saya ulang lagi. Yesus itu bagimu ciptaan atau pencipta? Bagiku itu dia adalah diutus. Saya tidak tanya dia diutus atau tidak diutus, goblok. Yang saya tanya, Yesus itu ciptaan atau pencipta? Oke, kalau Abang Suma mengatakan begitu, saya ikutin di dalam Bible. Karena di dalam Bible tidak ada bahwa Bapak menciptakan. Saya ulang pertanyaan saya, Tuyul. Yesus itu pencipta atau ciptaan? Oke, ya saya ikutin. Berarti Yesus tercipta oleh Allah melalui firman. Oke. Terus apa lagi? Berarti Yesus ciptaan. Dia kan diutus oleh Allah melalui firman. Mulai jurus Paulus dipakai. Jangan takut, kita adu argumen. Penyesat, benar-benar kau penyesat. Kau penyesat. Allah, Bang. Kau ingin mencatut Tuhannya Yahudi kan? Takut dia bahas Allah, Bang. Tidak, saya tidak takut. Saya tidak takut sama sekali. Saya katakan Tuhanku, Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau Anda mau lanjut dengan saya, Anda harus mendudukkan Yesus sebagai Tuhanmu. Jangan Tuhannya Yahudi. Takut ya kawan-kawan ya. Anda nggak sanggup, berarti Anda bukan nggak sanggup. Jangan kau takut. Sekarang saya tanya, Yesus itu pencipta atau ciptaan? Kan aku udah mengaku dia diutus oleh Bapa. Saya tidak tanya itu, wahai jurus ular.
Ular tua, Takut saya dia, tidak tanya kawan-kawan. itu ular Jangan tua kau yang turunin saya saya. tanya. Ya, kau jangan turunin saya. Kita adu Yesusmu argumen. itu pencipta atau ciptaan? Oke, ya sudah, saya ikuti narasi kamu ya. Di dalam ya Yohanes 1 ayat 1 sampai 10 mengatakan bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia Dia tidak ada siapa? sesuatu Dia yang siapa? jadi. Dia siapa? Dia Nah, siapa? Oke, Dia adalah siapa? firman. Dia siapa? Adalah firman. Firman-nya Dia itu siapa? Yesus. Ah, dia Itu siapa? firman. Firman-nya itu Berarti Yesus. Yesus pencipta. Abang dengar dulu ya, segala sesuatu dijadikan oleh Yesus. Berarti Yesus itu pencipta. Dengar dulu, jangan kau ngambil data itu untuk Yesus tapi kau malu untuk mengakui. Bukan malu ya. Berarti Kamu Yesus itu kemana-mana, pencipta. Ya. Berarti Tadi Yesus itu kita pencipta. Ya, dengar dulu aku jelasin. Kita tadi bahas Allah, kau lari ke Yesus. Gimana? Ya kenapa kau bahas Jangan Allah? juga Emang kau. Tuhanmu itu Ya. Yesus bukan Ah, Allah, ya, kucuk. takut dia kawan-kawan, takut dia ini kawan-kawan, saksikan aja berapa 400 orang penonton ini, takut dia. Temanya mana, lari ke tema mana, takut kau. Kau mau coba-coba sama saya. Ayo. Tuhanmu siapa sebenarnya Tuhanmu? Tadi kesepakatan Tuhanmu kita dulu, bahas apa? Tuhanmu Jangan lari dulu ke siapa tema. Tuhanmu? Jangan Jelaskan lari dulu ke- Tuhanmu Jangan siapa? lari dari tema kau. Jangan Iya, jangan turun. saya tanya Kau- dulu Tuhanmu siapa? Iya, tadi kita mau bahas apa? Kok Kesepakatan iya, kita tadi iya. apa? Takut dia. Saya tanya saudara-saudara. dulu Tuhanmu siapa? Takut dia. Takut tadi Kok kita mau tidak bahas apa, Bang takut? Sumah? Bang Sumah yang terhormat, tadi kita Oke, mau bahas apa? saya tadi mau membahas antara Tuhanmu dengan Tuhanku. Bang Suma, tadi saya bilang bahas Allah, apa bahas Tuhan Yesus, gimana? Di mana Tadi kita ada bahas tentang Allah di atau bahas Yesus? agamamu? Di mana ada Allah di agamamu? Oke, ini Bang Suma ya. Di mana ada Allah di Kalau agamamu, mengangkat tema, jangan kita lari dari tema, itu adalah Iya, orang iya, diskusi makanya saya tanya. akademis, Kamu bawa-bawa Allah, Ya, kau bawa Allah. itu. Di mana ada Allah di agamamu? Ya, kamu tadi udah sepakat sama saya bahwa Iya, kita karena diskusi saya tentang pikir Allah. yang kau alahkan itu Wah, adalah takut kan? Yesus. Ya, teman-teman, ini dia mau tendang saya, ini teman-temannya dia mau tendang saya, takut dia karena saya bawa tema gitu, dia nggak berani karena di situ pasti kebongkar semua. Saya udah tahu otaknya dia. Kau mau lari ke mana sama saya? Jangan sama orang awam kau ya. Saya udah tahu otak kamu itu, makanya saya bawa tema itu biar kau nggak bisa kemana-mana. Iya, kalau begitu Penonton oke. juga dengar. Oke, baik. Oh, Sekarang, baik. Ya, kita berbicara Oke. tentang Allah, oke. iya, sekarang Gimana? kau tunjukkan dulu di mana di agamamu ada Allah. Ah, Bang Zuma, coba kita diskusi itu akademis, jangan diskusi kayak orang anak-anak SD ya. Di sini Iya, kita iya, buktikan justru karena yang akademis logis, ini ya. makanya saya tanya di mana di agamamu ada Allah. Bang Zuma, kasihan Bang Zuma. Waduh, Bang Zuma. Oke, kalau kau bertanya gitu, Abang Zuma juga tunjukkan di mana tulisan Allah, A-L-L-A-H Oke. di dalam Al-Quran Oke. Abang. Kalau Abang tanya gitu, tunjukkan. Allahu la ilaha illah. Latinnya Allah itu A-L-L-A-H. Sekarang kau tunjukkan Latinnya Bang. Allah itu berasal dari kata apa? Bang, dengar dulu Bang ya. Tadi saya bilang. Aduh, Bang, Sekarang Latin A-L-L-A-H itu dari mana asalnya di dalam kitabmu? Bang Zuma, saya bilang ke kamu aja ya. Di sini kita tidak memframing. Kau dengar sini. Kata Tuhan dan kata tulisan A-L-L-A itu sebenarnya tidak ada dalam kitabmu maupun kitab saya. Benar nggak kau aku itu? Kau jawab dulu. Ada. Oh sudah, kau sakit ternyata kamu sakit. Kamu dibawa, kamu di gereja colok pantat Takut pendeta. dia, takut sekali dia. Iya, Jangan- saya takut terkontaminasi gila kayak kau. Ngapain saya layani orang gila kayak kau? Ayo, saudara-saudara Kristen yang masih bisa waras, silakan naik. Belum ada yang sehat. Semua penyesat yang naik. Mau pastornya, mau jemaat biasa, ya mengemis-kemis kata Allah, semua hanya penyesat. Tengok ya teman-teman. Hari ini sangat menarik temanya memang. Ayo, pastor sudah keok, lari mencret. Halo saudara. Halo saudara Markolan. Halo saudara-saudara non muslim yang naik, silakan. Belum ada, yang muncul semuanya penyesat. Halo saudara The Boss.
Apa kabar? Halo bang. Halo. Mana si Ucil tadi bang? Dari sekte mana? Bisa nak? Mana? Bisa nak? Ayo non muslim silakan naik. Yang ada yang muncul penyesat semua. Hal-hal yang mendasar dalam agamanya mereka tak sanggup. Kata Allah dipakai, ditanya dasarnya apa, bingung. Tuhan mengatakan dosa ditebus dengan darah manusia, mana dalilnya, kabur. Halo, selamat siang. Waalaikumsalam. Maaf muslim, turun aja ya. Oke, saudara Spiro. Oke. Salam kenal. Yang bikin emosi, buang aja langsung. Saya kalau emosi karena pintar nggak apa-apa. Ini nggak ada otaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Ini ku tengok nih bang, nih pergerakan hotel ini dah kocar-kacir semua nih bang, dah babak belur nih bang. Jadi babak belur menyala terus ya bang ya. Bahkan sampai malam tadi ku dengar-dengar bang Siries mau umur abang Zuma katanya 3 hari. Penasaran juga aku mau 3 hari. Ku tengok akunnya pengikutnya baru 30 orang. Inilah saking ininya hotel nih bang, saking hancurnya sekarang bang. Iya itulah. Ya, aku support aja bang ya. Terima kasih. Dengan kehadiran Bang Zuma ini ya kan, terasa apalah namanya istilahnya berbentengilah Islam-Islam yang awam-awam di bawah nih bang. Iya makasih bang. Ya. Udah jelas mana kan udah nampak itu udah terang benderang Bang Zuma bikin penyesatnya itu ya di istilahnya Yesus terangkat langit itu. Jadi udah nyata itu kan menyimpangnya di situ kan. Ya terima kasih banyak Bang Zuma ya bang. Makasih abangku, abang Bian, sehat selalu bang. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adik, ada itu penjolok di situ nak? Yang di samping sudut rumah. Iya, dari bawah tarik itu yang sebelah sini. Kalau dari sini ketinggian, panjang. Kecuali pakai ilmu ini. Iya, bom-bom terbang memakan kutu. Ayo, luar bisa. Halo, selamat siang. Halo, siang bang. Iya, dari sekte mana? Katolik, Protestan? Saya dari Protestan bang. Protestan. Bisa buka kamera, saudara? Yo bang, saya lihat dulu pengikut saya dulu bang. Yo Halo bang, sorry bang, ini belum bisa buka kamera bang. Oh iya, nggak apa-apa. Kita bahas tema boleh? Tema yang mana bang? Itu ada, siapa yang disalib? Siapa yang disalib? Iya, siapa yang disalib? Ya, menurut abang siapa yang disalib bang? Karena yang menurut saya kan Yesus. Kalau menurut abang siapa? Coba. Orang yang dikutuk sama Tuhannya Yahudi. Orang sama yang dikutuk sama Tuhan Yahudi. Dalilnya di Ulangan 21 nomor 2223. Apabila ada orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau gantung dia di atas salib, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas salib tersebut. Sebab orang yang dikutuk oleh Elohim, jangan kau biarkan menyentuh tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Berarti yang disalib ini adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Paulus juga mengatakan itu dalam Galatia 3 nomor 13, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Jadi yang disalib ini adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Apakah itu Yesus yang dikutuk?
Kalau menurut saya itu Yesus bang. Berarti Yesus ini orang dikutuk. Iya, dia kan disalib. Saya kan orang awam bang, tapi dia kan disalib. Iya, berarti Yesus ini adalah orang dikutuk Tuhan. Iya, dia kan ada ayat mengatakan bahwa oleh dosa manusia orang mati oleh karena kutuk dosa, maka harus juga Yesus mati untuk mengutuk hukum Taurat itu. Berarti Yesus ini adalah manusia yang dikutuk oleh Tuhan. Manusia yang dikutuk oleh Tuhan. Ada ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu manusia dikutuk oleh Tuhan. Apa gimana? Apa Ya, itu. bahwa Galatia Paulus berapa? yang mengatakan, Paulus yang mengatakan, terkutuklah orang yang digantung di atas pohon. Berarti Iya, yang benar. digantung di atas pohon ini adalah Yesus. Berarti Yesus ini orang dikutuk. Iya, karena kutuk dosa itu makanya Yesus harus mati untuk menebus kutuk dari hukum Taurat itu. Iya, berarti Yesus ini adalah orang yang dikutuk. Bukan dikutuk bang, karena manusia kutuk oleh dosa, makanya Yesus mati untuk menutupi untuk dari kutuk hukum Taurat itu. Iya, makanya dia menjadi kutuk kan, dengan jalan menjadi kutuk. Benar, karena mati, karena jadi Berarti kutuk, Yesus karena dikutuk. hukum Taurat. Berarti Yesus dikutuk. Nah, dia mati kan ada tertulis juga mengatakan bahwa tertulis bahwa orang terkutuklah orang yang disalib. Memang jelas dia untuk mati kutuk karena untuk menebuskan kutuk. Iya, berarti dia adalah orang yang dikutuk. Bukan dikutuk, tapi dia untuk mati kutuk untuk menebus Taurat. Terkutuklah orang yang digantung. Berarti Yesus itu digantung karena dia terkutuk. Ya oke, oke aku ikutin abang bilang itu digantung mati terkutuk ya oke. Ya, tadi kita mengakui bahwa itu adalah Yesus mati terkutuk oke. Nah, kemudian kalau abang bilang bahwa itu bukan Yesus, abang tunjukkan di mana data bahwa itu bukan Yesus tapi orang lain. Mana data yang jelas bahwa yang bukan Yesus tapi orang lain? Coba. Sekarang begini. Yang Jangan dikutuk. sekarang bagaimana abang jawab dulu, data dulu bang, jangan kemana-mana. Iya, kan saya mau kasih data. Gimana? Oke, lanjut bang, lanjut oke. Awas hidungmu itu, nanti keluar babi di situ hidungmu. Dengar, di dalam Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Itu siapa? Oke, ya. Yesus ya, aku udah mengakui bahwa itu Yesus. Sekarang abang Suma tidak mengakui bahwa itu Yesus. Saya minta data di mana. Yang kau dengarkan tadi itu apa? Yang kau dengarkan tadi barusan kusebut itu data atau bukan? Enggak gini bang, abang tidak mengakui bahwa Yesus itu kan disalib. Abang mengakui Yesus disalib enggak? Enggak. Ya itu orang yang dikutuk. Orang yang dikutuk itulah yang disalib bukan? Iya makanya itu aku minta datanya bang. Mana datanya? Dengarkan. Ini datanya. Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Siapa yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar untuk dibunuh? Siapa? Bukan pertanyaanku begitu bang. Namanya siapa? Modelnya bagaimana? Yang menggantikan Yesus itu. Kan aku minta itu. Gimana dulu? Di dalam Galatia. Saya minta orangnya model bagaimana, rambutnya bagaimana, namanya siapa yang digantikan sehingga kau mengatakan bahwa yang disalib itu bukan Yesus. Jangan kemana-mana. Kau oke di sini jawab dulu. Mana datanya orang itu, biodatanya mana? Ciri-ciri nama, tinggi, pangkat, jabatan mana? Jangan kemana-mana kau, oke? Jawab, data mana? Galatia 3 nomor 13 memang di situ nyebut nama. Kamu ini ditanya kemana, lari kemana, gimana lah kau? Enggak, kau nanya nama ke saya, saya balik juga nanya. Memang di Galatia 3 nomor 13 di situ ada nyebut nama. Kan aku tadi udah ikutin narasi kau, aku udah bahwa... tapi kau nanya nama, saya sudah kasih dalil. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Tidak ada nama. Tapi ada nggak orang yang menerima suap? Ada nggak orang menerima suap?
Oke, tadi saya udah ikutin narasi kau ya bahwa yang mati terkutuk. Oke, sekarang saya balik bertanya lagi, mana orang yang digantikan sehingga kau mengatakan bahwa itu bukan Yesus? Orangnya itu namanya siapa? Biografisnya apa? Pangkatnya apa? Jabatannya apa? Jangan kau kemana-mana, gondrong apa tidak ya? Kau jangan kemana-mana dulu. Coba datanya mana? Oke. Tentang orang itu mana? Oke, saya sedikit lagi nyerah ya. Tapi sebelum saya menyerah dari Anda, saya ingin tahu apakah Galatia 3 nomor 13 itu menyebut nama di situ? Jangan kau kemana-mana. Udah, Tadi saya aku nyerah. ikutin Anda. Udah, saya nyerah. Anda ke gereja makan tai pendeta Bagus ya supaya kami Anda. dia ini. Tidak apa-apa. Daripada saya diskusi sama orang gila. Saya diskusi sama orang gila. Saya mau mencerdaskan orang, bukan mau jadi gila kayak Anda. Lihat, bertaburan, berguguran, penyesat. Kita turunkan karena nggak layak. Kita ajak diskusi. Kalau mau hina-hinaan, mau maki-makian, bukan di sini tempatnya. Kalau Anda tidak mencerminkan orang yang memahami isi Bible Anda sendiri, nggak usah naik. Anda minta dalil, saya kasih dalil. Anda minta nama, nanti minta nomor sepatunya berapa, apa nama ikannya yang dimakan. Halo, selamat siang. Halo, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daengsat, thank you Daengsat. Halo. Halo Bang. Iya, dari sekte mana? Dari Islam Bang. Iya, mau apa bangku? Mau naik rumah Bang aja Bang. Fans. Oh iya, makasih saudaraku. Tinggal di mana? Di Sumbar Bang. Bukit Tinggi. Sumbar. Bukit Tinggi. Mati meja. Ada yang hantam rahangnya dari bawah. Sorry ya, sahabat yang Bukit Tinggi, nanti kita ketemu kalau saya ke Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi itu orangnya ramah-ramah, baik-baik. Masya Allah. Salut saya sama sahabat-sahabat yang ada di Bukit Tinggi. Meskipun tidak kenal, dia mudah untuk nyapa orang yang baru datang, baru dikenalnya. Halo saudara Iwan dari Katolik Protestan. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Saya Ya. dari Islam Bang. Pengen kenal Siap. aja sama Abang. Salam kenal aja lah dari saya Bang. Dari Iya. anak Garut Bang, dari anak Garut Bang. Oh siap. Garut ya? Iya Bang. Luar biasa, thank you Bang. Masya Kalau Allah. bisa mah Bang main ke sini Bang. Siap. Insya Allah. Insya Allah. Ada sekretaris saya datang. Assalamualaikum, Gurunda Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya dek, sedikit ambil alih sedikit dulu dek. Saya minum kopi dulu, belum makan siang juga. Boleh ya? Insya Allah Gurunda. Tadi ada informasi dari teman-teman di bawah katanya, Bang Zuma minta dibantu, katanya Bang Zuma mau sholat asar dulu. Ya udah nggak apa-apa. Itu. Keren kali. Di sini aja. Lanjut aja dulu ya. Siap Gurunda. Nanti kalau sudah selesai saya izin turun ya Gurunda ya. Jangan di sini aja. Di sini aja. Saya sudah saya belum puas. bisa naikkan orang nih. Saya buat moderator. Udah puas. Ada berapa tadi orang berapa penyembah makhluk kuburan tadi. Udah babak belur termasuk pastornya. Mencret tepung tadi ku buat. Gurunda tadi katanya pagi nggak jadi sama si botak itu tadi ya? Nggak jadi. Saya minta dia ngaku Kristen dulu. Loh, dia bukan Kristen? Bukan, dia mengaku Islam. Lu terus gimana diskusinya? Ya itu dia makanya. Satu kekonyolan, kalau dia masih mengaku Islam, kita lawan dia diskusi. Harus dia mengaku terang-terangan kalau dia Kristen. Iya betul. Nggak boleh. Makanya aku bilang sama pelaksananya itu, saya nggak mau kalau dia masih mengaku Islam, saya nggak mau karena dia bukan Islam. Dia mengatakan Nabi Muhammad Berarti yang dibahas itu
Nabi Yang Muhammad dibahas itu Islam fiksi. tok dong, Gurunda. Iya, karena dia nyerang Islam dari dalam. Makanya kenapa dia mengaku Islam? Supaya kita tidak nyerang agamanya. Itu trik misionaris itu begitu. Itu trik misionaris. Iya. Jadi dia mengaku, saya juga bisa mengaku Kristen. Kalau misalnya saya mau kan, saya bisa mengaku Kristen karena saya paham Bible. Habis itu saya hantam dari dalam. Enggak dong, Yesus kita begini. Padahal saya Islam. Nah ini yang trik yang dia pakai. Dia non Muslim, masuk mengaku Islam, dia hantam Islam dari dalam. Yang konyol itu yang muladenin. Artinya sama halnya dia menghantam Islam karena dia masih ngaku Islam. Apalagi dia sedikit bisa baca Quran. Kecuali dia sudah terang-terangan saya adalah Kristen, baru kita gundulin pakai mesin pembabat rumput kepalanya. Kalau misalnya dia sudah ngaku terang-terangan saya Kristen memang. Dia itu bukan Islam. Dia mengaku Nabi Muhammad itu fiksi, fiktif. Dan syariat Nabi Muhammad itu merusak. Bagaimana ceritanya mau mengakui dirinya Islam kalau Nabi Muhammad ditolak? Itu konyol itu. Saya termasuk bodoh kalau ada umat Islam yang mau menghadapi Kristen yang nyamar Islam. Itu konyol namanya. Iya, saya rencananya nanti malam mau dihadapkan dia Gurunda. Tapi jangan ya mau. Saya baru tahu Gurunda, saya pikir Kristen. Oh, kalau Kristen saya pikir Kristen. Dia debat sama Uniripa aja saya datang. Kalau dia ngaku Kristen, apalagi kalau sudah nyata-nyata sampai di kuburan pun gue kejar. Kalau dia ngaku Kristen. Tapi masalahnya dia mengaku Islam. Oh gitu. Saya baru tahu loh ini loh. Tapi dia bukan Islam syariat. Dia bukan Islam syariat. Dia katanya Islam alami. Lah kalau dia Islam kenapa mengolok-olok Nabi Muhammad, kan botol. Itu dia makanya. Japriannya saya baca kok. Saya Islam tapi saya Islam Islam nurani, bukan Islam syariat. Coba, gila nggak itu? Apalah ini? Ya itu dia makanya. Jangan enggak usah diladenin deh. Sampaikan ke dia kalau kau ngaku Kristen baru kita hadapi. Tapi saya izin nanti ngeludahin dia dulu Gurunda baru boleh saya turun ya. Boleh, ludahin aja. Iya, dia sudah menghujat Nabi saya kok. Betul. Iya, dia udah menghujat Nabi saya ludahin, itu halal itu, cuman ludah aja kok. Itu pun ludah rohani Gurunda. Kadang nggak langsung ya. Oke, Dinda, saya makan siang dulu ya. Ajak teman kita yang naik siap Gurunda, bincang-bincang di atas. Siap Gurunda, siap. Oke. Insya Allah. Kok bisa gitu loh? Ini kok lemot kali aku juga ini HP ku lemot. HP ku lemot buat buka kelola tamu ini loh. Ya. Tuh kan bisa gini tapi mana cara kelola tamunya? Muter terus. Muter terus. Oke. Sebentar. Ini udah bisa naikin orang. Ya, bentar ya. Bentar, aku naikin lagi ya. Satu-satu atau gimana ini enaknya ini? Halo Bang Singa Putih. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Muslim ya Bang? Ya, sahabatnya juga, sama-sama kita juga apologet Kristen di Batam. Saya gimana? Tanya di mana ada dua Kristus itu di Bible? Gimana Bang? Habis ini saya tanya. Di mana? Kok suaranya kecil kali Bang? Kecil ya Bang? Suaranya kecil banget serius. Satu, sudah. Nah, coba dimatiin ininya Bang. Apa namanya? Sound card-nya Bang. Udah Bang. Udah. Iya. Kita kan sama-sama apologet Islam ini Bang Ardiansa. Saya Dirman. Saya mau tahu di mana ada dua ini Kristus di dalam Bible.
Yang pertama di Lukas 2 nomor 11. Coba dibuka dulu. Lukas 2 nomor 11. Internetku ini juga ya. Saya bisa buka kamera, Bang Ardiansa. Ya, buka aja. Iya. Di Lukas 2 ya, karena saya juga mau buka Komal juga ini. Lukas 2 nomor 11. Ya, silakan. Iya, Hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Loh, juru selamat loh. Kristusnya nggak dibaca? Iya, ini Kristus. 11-nya. Ya, Kristus Tuhan di kota Daud ini, kan gitu. Iya, Tuhan di kota Daud. Oh, ini saya sudah dapat ini. Ya, Kristus kan. Oke. Ya. Itu adalah Kristus yang dilahirkan Bunda Maria. Ketika dia lahir dia sudah Tuhan di situ. Dipercaya oleh teman-teman Kristen, betul nggak? Iya. Tapi kalau saya baca Lukas 1:31 ini pertentangan ini, Bang Ardiansa ini pertentangan. Ya, kalau soal bertentangan itu itu karakter daripada Bible. Memang karakter Bible gitu, bertentangan. Itu yang pertama. Yang kedua di Kisah Para Apostolos 2:36. Iya. Ini saya dapat ini, Bang Ardiansa. Mertua aku kan Oteng, istri saya kan mualat. Nah itu, jadi saya mau juga sadarkan saya juga punya mertua. Ini dia punya ini semua. Oh, abang murtad ya? Tidak, Bang, Islam. Oh, Islam bukan murtad. Iya, istri. Kalau mertua saya Kristen Katolik, dia mertua laki-laki saya itu Protestan. Istri saya itu mamanya kalau istri saya itu mualat, Bang. Itu mualat saya punya istri. Dan saya mau sampaikan saya punya mertua bahwa tidak ada Tuhan berada disembah kecuali Allah. Dan Yesus adalah utusan dari Allah. Itu yang saya sampaikan saya punya mertua. Karena sebelum mati dia harus beriman dulu kepada Allah dan para nabi dan rasulnya. Itu misi-misi saya, Bang. Itu. Mungkin juga Bang Ardiansa kenal juga saya. Ya. Siapa tuh? Maksudnya gimana? Mungkin abang juga kenal saya juga. Enggak, Bang. Yang digoda sama Yuli tuh. Yuli siapa, Bang? Yang Oteng, yang digoda sama Yuli tuh, sama Oteng itu. Imam saya goyang itu hari. Oh, nggak tahu saya, Bang. Iya. Oh. Intinya abang sudah balik udah balik ke Islam lagi ya ini ya. Dulu sempat murtad, betul ya? Iya, betul. Itulah saya orangnya. Saya sempat murtad karena dibayar sekitar 50 juta, tapi saya menolak, Bang. Saya menolak, terus saya berpikir, masa saya mau murtad sedang istri saya seorang mualaf, kan tidak masuk akal itu, Bang. Ya, tadi kan abang tanya, yang satunya di Kisah Para Apostolos 2:36 itu adalah Kristus yang kedua. Kristus yang pertama yang dilahirkan, sejak lahir dia sudah Kristus. Kemudian Kristus yang kedua, ketika dia mati dan bangkit, ketika dia disalibkan, maka dia menjadi Kristus di Kisah Para Apostolos 2:36. Udah clear ya, Bang ya? Oh iya. Oke, Bang. Kata tadi saya kan juga naik di komalnya Bang Suma tadi waktu sebelum luhur. Oke, Bang. Itu saja saya mau buka komal. Saya juga mau diskusi sama Oteng dulu, Bang. Oke, siap. Makasih, Bang. Balasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam. Sebentar ya, sabar yang di bawah. Ini kelola tamu saya ini muter-muter terus. Muter-muter terus kelola tamu ini gimana, woi? Wah ini, lama kali bah. Halo Bang Marshall. Halo Bang. Assalamualaikum Ardiansa. Waalaikumsalam ya Bang. Alhamdulillah, maju terus singa-singa Allah, pedang-pedang Allah, jangan kasih kendor ya. Ya, makasih Bang. Alhamdulillah kalian menjadi garda terdepan untuk membela akidah kita. Siap Bang, siap. Salam kenal semua. Marshal dari Bengkulu, Sumatera bagian selatan.
Siap Bang, siap. Oke. Makasih ya Bang. Cuman tolong sampaikan sama Zuma, Aldiansa, kalau naikkan Oten itu wajib open cam lah, biar nggak ada hujatan gitu. Siap Bang. Oke. Siap. Makasih Aldiansa. Assalamualaikum. Tolong turunkan ya. Waalaikumsalam. Siap. Oke, teman-teman Kristen, ini kan apa temanya? Siapa yang disalib atau Yesus yang disalib kira-kira tuh? Coba teman-teman Kristen, apakah Yesus yang disalib? Nah, ini kan ya kan. Siapa yang disalib? Pertanyaannya Bang Zuma, siapa? Apakah Yesus atau bukan gitu kan? Nah, coba silakan teman-teman Kristen. Mak, ada nggak moderator di bawah bantuin naikin? Susah kali Bah ini Bah. Kalau tamu ini. Aduh. Pasien selanjutnya. Iya. Sebentar ya. Kok gini? Halo Bang Apolan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya Bang ya? Ya dari Ambon. Oke, salam kenal ya Bang. Salam kenal Bang. Salam sehat selalu. Sehat selalu Bang. Iya. Yang Muslim ini soalnya komalnya cukup 3 ya teman-teman. Saya nggak ngerti kenapa nggak bisa naikkan lagi ya. 3 tok ini Bang Zuma yang bisa ngatur. Kalau aku nggak bisa. Naikin 4 nggak bisa ya. Aduh. Mualim nyimak saja Injil matur semanun. Ya buktikan kalau yang disalib adalah Yesus. Gitu kan ya. Halo Bang. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang, Bang Ardian, sehat. Alhamdulillah sehat Bang. Gimana kabarnya Bang? Sehat, alhamdulillah. Ya, udah ada yang mau disampaikan Bang? Sama saya. Enggak, ingat lupa. lah. Ingat Bang Harahap kan? Iya. Oke. Cuma itu aja mengembalikan memori yang lama. Kemana aja Bang? Ya sibuk dengan ekonomi lah, bisnis. Iya oke. Makasih Bang. Siap. Masya Allah. Iya, oke. Siap. Ya teman-teman, saya nggak bisa naikkan 4 orang ya, atau 2 orang gitu nggak bisa teman-teman, karena pengaturannya ini hanya 3 teman-teman ya. Itu yang, iya saya masih bisnis budidaya ikan gabus. Yang mau beli bibit ikan gabus di tempat saya silakan teman-teman ya. Saya jual bibit ikan gabus ya, DM aja ya kan, harganya ya kan. Saya kirim ke seluruh Indonesia kecuali yang nggak bisa dikirim. Itu teman. Tap-tap layar teman-teman. Nanti insya Allah kalau Gurunda Zuma sudah monitor teman-teman, nggak apa-apa, saya nanti bisa nyimak aja atau apa namanya, saya turun di bawah juga nggak apa-apa gitu ya kan. Ya teman-teman Kristen yang merasa kurang sehat bahwasanya dia sedang berada di kekristenan, di bawah ketik sakit gitu ya, ketik sakit ya teman-teman, ketik sakit di bawah. Ya, coba ketik sakit. Coba yang merasa Kristen ketik sakit gitu ya. Coba saya pengen tahu teman-teman di bawah sakit. Oh Ria sakit rupanya. Loh, yang Kristen aja yang sakit. Yang Islam jangan ketik sakit. Gimana sih? Akong Kristen. Silakan minta permintaan multi. Kita naikkan. Juga harus ketik. Bang Adi anggap enggak anggap. Yang Kristen aja ketik sakit. Yang Islam nggak usah ketik sakit, nggak usah. Yang Kristen aja ketik sakit.
gitu loh. Nanti di atas kami akan berusaha untuk memberikan resep obat kepada Anda dan juga memberikan sedikit terapi-terapi untuk memulihkan syaraf-syaraf otak yang mungkin sedikit kejepit di tempat Anda. Gitu kan? Iya, serius teman-teman. Serius, saya akan memberikan sedikit terapi-terapi otak gitu kan, tanpa bersentuhan. Ini secara goib, teman-teman. Secara goib ini. Jadi dari sini saya terapi gitu kan. Saya terapi dari sini. Ah, sembuhlah di sana. Kalau kena. Kalau nggak kena, ya makin sakit. Bibit ikan gabusnya di saya. Di DM ya, DM saya, Bang beli bibit ikan gabus, minta nomor WA-nya, silakan. Harganya Rp1.500 per ekor. Pembeliannya minimal 1.000 ekor atau 1 kantong. Bagi yang dalam Pulau Jawa, kalau di luar Pulau Jawa, bagi yang Jawa Timur, kalau di luar Jawa Timur minimal 3.000 ekor. Itu ya. Kalau Jawa Tengah sih 2.000 ekor boleh lah. WA-nya Bang, iya di DM ya teman-teman, di DM ya. Kali ini ada stok ukuran bibit ikan gabus 5-6 cm, kurang lebih stoknya ada 5.000-an ekor lah. Lumayan ya kan? Itu. Ya ketik sakit di bawah ya, bibit ikan paus nggak ada. Bibit ikan paulus sekarang aja. Bibit ikan goreng nggak ada. Nggak ada teman-teman. Waras aku mas, iya alhamdulillah nek waras, berarti Islam kan? Nah kita cek dulu Bang Halawa ini. Loh, kok permintaan dibatalkan? 1 ekor 1.500 teman-teman. Greges aku mas, inje. Mojokerto mana Kang? Mojokerto Kabupaten. Dagang yo ya, yang mau aja, yang nggak mau nggak apa-apa. Pengiriman Papua bisa nggak? Kalau ada pesawatnya bisa. Kalau ada bandaranya di dekatnya situ bisa. Berapa inci Bang? Senti, 5-6 senti. Itu ya. Iya, yuk kutu, yuk kan gabus ikan kutu. Itu pembelian minimal kalau yang Jawa Timur aja minimal 1.000 ekor, di luar Jawa Timur minimal 2.000 ekor, di luar pulau 3.000 ekor minimal. Itu. Yang ukuran 30 cm nggak ada, udah panen itu. 30 cm udah mau panen itu. Siapa sakit? Kopi hitam sakit rupanya. Kopi hitam Kristen atau Islam? Bibit oten nggak ada lah. Saya nggak pelihara bibit yang kayak gitulah. Ih, naudzubillah. Ini belum ada yang minta naik, teman-teman ya. Kenapa aku sering ke Geraha Popi? Kenapa basikan? Enggak, tadi aku cuman informasian aja. Teman-teman jangan lupa tetap layar dan juga di follow-follow. Oke. Jadi, saya sedikit bernarasi ya sambil menunggu teman-teman Kristen. Tadi saya barusan berdiskusi dengan seseorang. Nggak tahu di sini teman-teman lihat atau enggak gitu kan. Mengenai kitab, apakah Bible dipalsukan gitu kan? Apakah Bible dipalsukan? Kemudian pertanyaan ini ternyata membuat teman-teman Kristen menjadi panas. Ah, mana buktinya? Mana buktinya? Mana buktinya? Mana buktinya? Begitu kan? Loh, sudah jelas-jelas ada di dalam kitab Anda sendiri bahwasanya Bible itu memang telah diubah-ubah teman-teman. Yang diubah-ubah gitu loh. Udah nggak asli lagi. Kalau bertanya mana yang asli, kan yang rubah kalian. Kok tanya yang asli ke saya, kan repot gitu kan. Halo Febri. Halo Febri. Feb. Halo Feb. KRN 23119. Kristen apa Islam KRN? Febri di bawah aja ya. Berhala itu Bang. Waduh, arti apa? Cimeci Andriani. Bening sakit naik. Halo Cimeci. Cimeci? Bang? Halo? Ya, halo, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Muslim ya? Kepencet Bang, maaf. Iya, saya maafkan, nggak apa-apa.
Mohon diturunkan. Iya, siap. Micin namanya. Iya. Apalah. Nggak tahu. Wow, suara. Sok lembut. Ya emang harus lembut kita ini dulu, teman-teman. Saya aja sama Oten yang Kristen aja lembut kok, yang cewek. Febri ini apa? Naik kok. Udah, saya batalin si Febri. Kopi hitam, naik aja kopi hitam. Minta permintaan naik kopi hitam. Itu ada multi, itu di tekan.